Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah ta'ala. Pagi ini kita bisa bermuajahah kembali Ibu Salihah di Masjid Baitul Karim. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat semuanya. Sudah sarapan? Dereng. Yang penting sudah mandi sampun? Sampun, alhamdulillah. Saya lihat wajahnya semuanya berseri-seri. Alhamdulillah. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat beserta kerabat, begitupun orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan kebaikan ini. Semoga kelak kita dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini sebagaimana yang disampaikan oleh panitia dari Masjid Baitul Karim ini, wabil khusus adalah pengurus dari ta'lim ini, bahwasanya pagi ini kita akan mengangkat satu tema yang berkaitan dengan bagaimana hidup berumah tangga. Betul Ibu ya? Judulipun menapa? Judulnya adalah bersuami tetapi rasanya rondo. Masya Allah, bersuami rasa janda yang seperti apakah begitu? Ada yang mengalami? Ada? Orangnya datang? Oh, udah datang, Masya Allah. Semoga kita semuanya tidak mengalami. Kalaupun seandainya Ibu itu ditakdirkan oleh Allah berada dalam keadaan yang demikian itu, ya pokoknya tetap semangat. Katanya ubur-ubur iwak kali. Bu, tetap semangat, jangan bersedih hati. Ya gitu ya. Tetap semangat menjalani hari-hari dalam rangka untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ubur-ubur ikan lele. Yang penting tetap semangat, akeh kancane. Nah begitu. Insya Allah Ibu tidak sendiri. Insya Allah banyak dari para emak-emak ini yang juga mengeluhkan hal yang sama berkaitan dengan persoalan rumah tangganya. Jadi kita semuanya ini adalah istri dan kita semuanya ada dalam sebuah rumah tangga. Peran kita sebagai seorang ibu sekaligus nanti kita menjalani peran sebagai istri, semoga dituntun senantiasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi istri yang salihah, amin. Dan kelak dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali bersama anak dan suami nanti di surga, amin ya rabbal alamin. Nah, bersuami kok serasa menjanda? Ibu nyun sewu perso, yang namanya janda itu seperti apa nyun sewu? Janda itu hidupnya gimana? Sendiri, kayak masih lajang begitu loh. Lah ini bersuami judulnya, tapi rasanya menjanda. Berarti suaminya ada apa enggak? Ada. Suaminya ada tapi rasanya enggak ada gitu. Ya makan di depan kita, ya tidur di samping kita satu kasur, tapi rasanya kayak nggak ada orangnya. Lah, bukan masalah suaminya itu lelembut goib, boten ya. Tapi karena memang rasanya itu tidak ada kehadirannya di dalam sebuah rumah tangga. Bahkan Ibu nyun sewu, sampai satu keadaan yang mungkin paling parah adalah anak itu nantinya sebagai korban.
kok bisa dikatakan sebagai korban Ummu Zakaria? Iya, karena anak itu jadi kehilangan sosok sang ayah. Si istri kehilangan sosok suami dan anak kehilangan sosok ayahnya. Ini padahal ayahnya ada. Ini bukan hanya terjadi, mohon maaf, nyun sewu, mungkin ada yang suami istri jauh-jauhan, kerjanya ada di Kalimantan, kerjanya mungkin di Madiun, kerjanya sana tuh di Pontianak, di Papua, jauh sekali, bahkan ada yang jadi TKW di luar negeri. Apakah ini yang akan dialami seorang istri bahwa bersuami serasa menjanda? Bisa jadi gitu. Kalau dalam keadaan jauh-jauhan itu benar-benar peran seorang ayah itu diabaikan oleh sosok ayahnya itu gitu. Sama sekali nggak ditelepon, sama sekali bahkan mungkin ngirim duit aja mungkin tidak rutin, maaf ya, bukan karena masalah gajinya yang sedikit, tapi ada persoalan-persoalan lain di tempat tinggal yang barunya, wallahu alam, namanya jauh-jauhan dengan seorang wanita, betul ibu ya. Nah, ini diantara yang menyebabkan kenapa seorang istri itu akhirnya merasa sendiri begitu. Nah, oleh karena itu insya Allah akan kita bahas bareng-bareng ibu berkaitan dengan beristri tapi rasanya menjanda. Sebetulnya ini pesen yang paling pas jamaahnya adalah para bapak ya. Nah, tetapi setidaknya ibu ngaos, ibu ngaji, setidaknya nanti bisa ditular-tularkan kepada para suami, pasangan hidup kita, dan Allah Maha Tahu, ibu sudah menyampaikan, insya Allah diiringi dengan doa tentunya bisa membukakan hati para suami kita mungkin yang saat ini merasa cocok dengan judul ini tadi, ngaten nggih. Ibu, sekarang kita mau cari tahu dulu ibu ya, apa sebabnya kok seorang istri itu merasa suaminya itu tidak ada di dalam rumah padahal sesungguhnya ada. Apa sebab istri merasa bersuami tapi kayak menjanda? Ya, kita mau tahu sebabnya ibu Yang bawa catatan boleh dicatat, yang nggak bawa catatan boleh dicatat di sini, tinggal nanti dibuka di rumah. Mudah-mudahan bisa membekas, mudah-mudahan bisa senantiasa teringat. Insya Allah ini kayak semacam jadi pengiling-iling buat kita berikut buat rumah tangga kita. Ngaten nggih. Nomor 1, sebab istri merasa sendiri padahal punya suami itu, sebelum nomor 1 nyun sewu ibu, sebelum nomor 1, bahwa suami mengabaikan peran-peran atau tugas-tugasnya sebagai seorang suami. Ibu nyun sewu, bahwa suami itu adalah qawwam. Artinya adalah qawwam niku napa Bu artinya? Betul. Qawwam itu artinya adalah pemimpin di dalam rumah tangga bersama dengan istri dan anaknya. Suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Jadi ibaratnya kalau rumah tangganya saya itu adalah kapal perahu. Ibu sudah pernah lihat perahu nggih? Kemudian ada yang numpang di situ, suami itu adalah nih kalau Bu, nahkodanya. Nahkoda itu ibarat kalau dalam sebuah bis ya sopirnya. Kalau dalam sebuah kereta berarti apa? Masinisnya yang nyupir. Kalau kita naik pesawat berarti pilotnya. Nah, suami itu tugasnya sebagai pilot, sebagai supir, sebagai masinis, sebagai nahkoda di dalam kapal. Nanti ada yang numpang, siapa? Istri sama anak-anaknya. Lah kok jadi sopir tidak jadi sopir yang baik, mengabaikan tugasnya sebagai sopir, bahwa sopir tuh harus menguasai medan, betul Bu? Sopir harus mengetahui rute perjalanan ini, penumpang saya mau diboyong kemana ini gitu. Ini sopir kok nggak paham jalannya, kira-kira tersesat napa mboten? Kesasar napa mboten? Jelas kesasar begitu. Oleh karena itu seorang pemimpin, ibu sudah milih dulu Bapak. Itu otomatis dulu ibu sudah perso, ibu sampun perso. Ini orang ini, laki-laki ini insya Allah bisa jadi imam saya.
laki-laki ini bisa jadi sopir saya. Wong kita aja kalau disopiri nyun sewu, ibu naik angkot, terus kok dilalah qadarullah supirnya itu belum bisa nyetir, kira-kira was-was napa mboten? Maras banget napa mboten? Wah, ke genah tekan ora ke. Nah, kalau bahasa sini gutul apa ora? Kira-kira sampai apa ndak gitu di tempat tujuan. Paling juga nanti di jalan ibu muntah-muntah gitu. Sekali-kali sedikit-sedikit ngerem, sedikit-sedikit ngerem, sedikit-sedikit ngerem, kanan kiri nggak jelas nyupirnya. Itu karena sopir ibu tidak tahu bagaimana teknik nyupir, bagaimana bawa penumpang, bagaimana rute perjalanan, bagaimana mapnya, petanya ini mau sampai kemana itu nggak paham. Sama dengan suami ketika nyopir rumah tangga, seharusnya dia sudah tergambar ilmunya. Ini istri saya mau saya bawa kemana, anak saya mau saya bawa kemana, sehingga nanti kita bareng-bareng sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ngaten nggih Bu nggih. Lah ini mengabaikan perannya. Mengabaikan peran sebagai apa Bu? Satu, dalam masalah ekonomi. Pertama masalah ekonomi. Maka banyak kasus perceraian gara-gara masalah duit, gimana? Masalah ekonomi, tidak dinafkahi. Bukan persoalan maaf Jun Sewu, ada keadaan memang seorang suami itu dia sakit. Ada kondisi suami itu mungkin ada perusahaan yang itu kolaps, bangkrut, terus di PHK. Ini qadarullah lain cerita. Ada keadaan seperti kemarin pandemi, pemutusan hubungan kerja, PHK, pengurangan lapangan pekerjaan, pengurangan karyawan, dan suami dapat misalnya qadarullah, beda cerita. Ini faktornya tidak menafkahi itu karena memang pribadinya nyun sewu mungkin pelit, janitanya banyak duitnya, tapi pelit perhitungan, bahkan uang jajan anaknya aja itu ya tidak sesuai dengan realita sekarang. Ngasih uang belanja juga tidak sesuai realita padahal mampu. Ini masalah. Lu belanja sekarang yang sewu mahal-mahal napa mboten? Mahal. 50.000 dapat apa? Leres mboten Bu? Wah, ada kompak banget. Leres. 100.000 sehari buat makan 7 orang 6 orang kirang mboten? Nggih jelas kirang gitu loh. Belum anak-anak kecil-kecil minta jajan semuanya. Gitu Bu. Nah, ini suami harus paham realita. Tidak mesti yang namanya harga beras itu kok terus dihitung harga beras 5 tahun yang lalu. 1 kilonya 9.000, 8.000, lah sekarang 1 kilo 20.000 misalnya. Harus realistis. Jadi tidak kemudian sama istri itu dikiranya istri itu boros, dikiranya istri itu ngabisin duit, dikiranya istri itu akhirnya dituduh tidak bisa menggunakan mengelola duitnya. Jadi boros banget, baru setengah bulan udah habis, padahal memang kenyataannya uangnya yang tidak cukup. Akhirnya istri mikir, pusing kepala, hutang sana, hutang sini. Ada yang begitu? Ada. Sampai ada satu keadaan mungkin suami yang sama sekali malas bekerja, tidak mau berjuang, itu istri yang harus berjuang sendiri. Ini yang bikin kita merasa bersuami tapi jadinya sendiri, pontang panting, bawa kerombong, ibunya sewu pirsa kerombong, bawa kerombong, bawa dagangan sayur kanan kiri, atau mungkin jualan keripik-keripik, atau jualan berambang bawang ya, ada dipikul sana sini, ditawarin ke sana kemari. Ini bukan karena masalah yang tadi ya, suami yang memang dengan takdir Allah diberi sakit atau mungkin keadaan-keadaan yang menyebabkan tidak bisa bekerja, tapi karena faktor mengabaikan tadi yang kemudian istri ibu dipaksa kerja banting tulang, jadi tulang punggung, padahal istri itu bukan tulang punggung, istri itu tulang rusuk, leres mboten. Nah, ini jadi tulang punggung, akhirnya jadi penopang ekonomi keluarga. Akhirnya yang seperti ini jangan disalahkan.
Kalau akhirnya istri nyun sewu saking uletnya jadi banyak duit, tapi kasus akhirnya meningkat, istri menggugat cerai suaminya karena istri sudah mandiri. Lah, kamu nggak bisa ngasih apa-apa, aku bisa mandiri, sekarang aku berpenghasilan, aku punya duit, aku kemudian memberikan keputusan terhadap jalan hidupku sendiri. Banyak kasus gugat cerai gara-garanya pamong praja. Napa niku? Bapak ngomong, istri kerja niku. Nah, ini diantaranya yang menyebabkan angka gugat cerai itu menjadi banyak. Istri berjuang sendiri, istri berjuang dengan hidupnya sendiri, yang suami harusnya dia itu penopang nafkah, pemberi makan, sandang pangan buat istri, akhirnya istri nyari sendiri, beli baju sendiri, beli kerudung sendiri, bisa ngasih jajan anak sendiri, bayar sekolah sendiri, bayar listrik sendiri, air sendiri, semua serba sendiri. Masya Allah, ini yang membuat istri merasa sendiri padahal punya suami. Ini wonten ingkang kados ngaten, seperti tadi ubur-ubur iwak kali. Bu yang semangat, jangan sedih hati, akeh kancane, betul nggih? Masya Allah. Nomor setunggal kados ngaten, suami mengabaikan istri dalam masalah ekonomi. Yang nomor duanya, nomor kali yang pertama masalah ekonomi, yang kedua masalah perasaan. Masya Allah, ini nyun sewu, yang namanya perasaan seorang perempuan itu gampang memaafkan, tapi bekasnya sulit buat dilupakan. Gimana Bu? Kalau sudah dilarani perempuan, loh itu dibawa sampai mati, ada begitu. Ini perempuan. Cuma kadang perempuan tuh pinter menyimpan sakitnya dalam senyuman. Tetap senyum. Ini yang sewa ibu yang senyum sana sini, barangkali sebenarnya hatinya terluka sekali, tersakiti. Saya tidak paham masalah hati, betul tidak ibu? Iya. Perasaan ini loh Bu, seorang suami harusnya pinter untuk menghargai perasaan, mengelola perasaan istrinya. Kadang-kadang diabaikan perasaan istri, pulang kerja HP-an sendiri. Suami hidup dengan dunianya sendiri, maksudnya begitu. Terlalu sibuk kerja, benar kerja itu mencari nafkah, tapi benar-benar mengabaikan kewarasan istri. Istri itu manusia, punya hati, dia juga punya rasa capek, rasa lelah, bahkan yang namanya kerja. Seorang istri itu tidak ada jam kerja, leres buatan Bu? Iya, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ini istri. Suami tidak pandai merawat hati, perasaan seorang istri, diantara sibuk sendiri. Istri seperti patung, ya kan? Tiap hari pulang kerja bukannya senyuman bermuka masam. Giliran ada tamu cekakak-cekikik sama temannya Bu, sama tamu-tamunya. Wonten ngaten-ngaten pundi tiange? Boten wonten tiange. Wonten ngaten-ngaten, Masya Allah. Sakit hati istri melihat begitu. Betul tidak Bu? Masalah masakan. Giliran makan masakan mertua, ibunya. Masya Allah, seperti masakan warung, di alem-alem, enaknya. Kamu kalau masak tuh kayak gini, dan ibu tuh paling nomor satu, yang namanya masak, paling pinter. Istri sakit nama badan. Lo istri giliran masak nggak pernah dapat pujian. Giliran dikasih masakan setiap hari paling ngeluh, loh kurang asin, anyep, kurang garam, kurang gula. Nah ini istri dibilangin seperti itu, kadang diem tapi kadang kan ngomel, namanya perempuan gitu. Iya gitu. Ini kata suami, istrinya nggak pintar masak. Itu contoh ibu. Maka kadang-kadang suami yang terlalu memihak kepada mertua, kepada ibu, loh ini hati-hati Bu, ini tanda gejala-gejala keretakan rumah tangga. Itu diantaranya itu bisa dipicu dari masalah itu. Suami terlalu memihak mertua, dari mulai masakan, mulai menata rumah. Itu loh kayak ibu itu loh di rumah, kalau ngatur sofa itu ya kayak gini miringnya, sampai ngiris buncis Bu.
Nggih. Miring apa jejeg? Ini kok bikin lontong sayur kok sayurannya bunjesnya kok ngirisnya miring gini, yo nggak cocok katanya begitu. Coba kayak ibu itu loh, ngirisnya kayak gitu, ngiris buncis Bu, gendong anak, ngomong ya, nyuapin, semuanya kiblatnya ke ibu. Sakit hati seorang istri, perasaan. Maka suami meskipun sebenarnya seneng banget, nomor satu adalah ibunya, cintanya nomor satu itu ibunya, tapi kalau di depan istri dijaga gitu loh perasaannya. Nggih napa mboten Bu? Setuju napa mboten? Kayak tadi kompak banget. Setuju, harus dijaga begitu. Karena kan istri memang aslinya dia sebelumnya orang lain. Lu bisa ikut sama kamu, rela berkorban untuk hidup bersama kamu, jauh-jauh dibawa mungkin dari luar kota. Tadinya sama bapak sama ibunya nggak pernah dimarahi, giliran hidup sama kamu hari-hari cuma dimarahi. Mukanya masem, tidak pernah ada senyumnya, berbicara juga sekedarnya aja formalitas, di rumah HP-an terus seperti itu. Sukanya main tongkrong sama teman-temannya, ini nyebelin banget. Perasaan istri itu yang tersakiti begitu. Nah, makanya seorang suami itu dia harus punya teknik ketika menghadapi perempuan-perempuan. Yang dihadapi ini bukan laki-laki, rakyatnya ini tuh perempuan. Yang perempuan tuh ada masa dimana dia itu pikirannya nggak karu-karuan. Yun sewu, dalam setiap bulannya aja masa head ada. Seorang perempuan mengalami itu. Suami nggak ngerti, tidak kompromi, ya wis jadi itu rame berantem. Kenapa? Lah namanya head itu kadang tidak terkendali, nyun sewu perasaannya, psikologisnya gitu nggih. Karepe gur emosi terus rasanya gitu loh. Ya harus dipahami, oh ini terjadi sedang gejolak psikologi, ada perasaan-perasaan yang mungkin seorang istri tidak bisa dikendalikan. Yus aku tak milih diem dulu lah. Seorang suami harus begitu gitu. Jadi mengerti bahasa kasih ceritanya. Lah kalau enggak ya bubar gitu. Makanya seorang istri ngerasa sendiri karena kayak apa-apanya itu dia itu tidak digubris gitu loh masalah hatinya. Akhirnya lelah hati, lelah jiwa, raga dan emosional, pasang status gitu ya. Kenapa harus aku? Aku bagai hidup di sangkar emas. Masih mending sangkarnya emas bisa dijual. Nah itu sangkar biasa, bukan emas gitu. Ya ibu ya. Ini ibu masih mending sebenarnya, perasaan yang nggak mending. Yang namanya kekerasan itu bisa verbal, mulut, lisan. Itu yang biasanya justru malah keinget terus, hatinya luka. Tapi ada yang namanya luka itu benar-benar fisik, kekerasan fisik. Ada suami emang dia itu temperamental, dikit-dikit pukul, dikit-dikit tendang, ke anaknya juga begitu. Nah ini kan istri jadi korban, betul tidak Bu? Iya. Itu nomor 2. Nah sekarang nomor 3. Apa sebab suami bersuami tapi ngerasa menjanda, merasa kayak istri itu hidup sendiri begitu? Ya, yang ketiganya suami mengabaikan masalah agama. Wah ini udah ya. Kalau seorang suami itu udah mengabaikan masalah agama, Ummu Zakaria ini masalah agama maksudnya gimana? Mengabaikan masalah agama dirinya dan sekaligus agama istrinya. Padahal istri itu amanat buat suami. Nggak cuma amanahnya itu ngasih makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tidak. Tapi juga ada amanah buat membimbing istrinya. Dibimbing ini. Ini amanah buat sampai nanti ke akhirat. Lu kok dibiarkan aja? Lu kenapa begitu? Lu suaminya aja tidak memikirkan agama dirinya. Tapi ada suami yang itu sibuk dengan agamanya, tapi babar pelotas ini istrinya jangan nggak pernah diajari masalah agama. Baca Quran aja, istrinya dadak sekolah kemana-mana, ngaji di mana-mana. Ini cuma buat bisa baca Quran, buat ngerti kalau haid itu hukumnya gimana sih.
dening haid gak ada berhentinya keluar darah. Tanya suami, terus sanalah belajar sendiri. Suami sebenarnya tahu, tidak ngasih tahu. Ini termasuk nih, istri akan merasa sendiri. Akhirnya istrinya ngaji kemana, suaminya padahal tahu. Lebih parah kalau suaminya nggak tahu, mengabaikan agama istrinya gitu loh. Karena ada suami yang nggak tahu, tapi karena tidak mengabaikan, Bu, wes sana ngaji ke Baitul Karim ya, sana ngaji ke masjid alun-alun, sana ngaji ke sana. Papa, ayah nggak bisa ngasih ini. Bapak tak yo ngaji, sama-sama kita belajar. Begitu harusnya, betul Bu? Iya. Istrinya ngaji sudah sampai Solo, maaf, bapaknya baru Purbalingga. Loh, jauh banget jaraknya. Akhirnya terjadi seringnya itu tidak sepemahaman. Istrinya udah ngerti menutup aurat tuh yang seperti ini wajib. Istrinya udah ngerti makan harta riba itu haram. Suami masih melakukan banyak kemaksiatan, akhirnya bentrok gara-gara kesenjangan yang terlalu lebar masalah ilmu gitu. Harusnya bareng-bareng sehingga nanti pemahaman bisa bareng-bareng sama-sama. Nah, ini konflik bisa dihindari karena satu frekuensi. Ngaten radio kalau frekuensinya nggak pas niku kados pundi kemreset wis ki. Nah, nek radione mboten diceplok ngoten nggih, digeser. Terus geser aja lah ini channelnya ini. Sini channelnya nggak bagus, suaranya nggak jernih. Itu nggak satu frekuensi. Tapi kalau satu frekuensi ya jernih, pikiran enteng, suami istri semuanya kompak gitu. Yang saya ya, karena memang ya masalah agama itu sekali lagi ini yang akan membuat rumah tangga itu, ini yang akan menentukan rumah tangga itu jadi bahagia atau tidak. Landasannya kan agama. Makanya ikatan cinta itu Bu tidak cukup. Tapi ikatan cinta harus dilandasi ikatan karena semata-mata kecintaannya kepada Allah. Dah insya Allah itu pasti hubungannya akan terjalin erat meskipun banyak rongrongan di sana dan di sini. Ada mertua merongrong, mencaci maki, mengintervensi. Intervensi itu campur tangan, terlalu campur tangan. Gak boleh beli rumah di sana, gak boleh misalnya untuk melakukan bisnis ini, bisnis itu, semuanya itu dicampur tangan. Cara mendidik anak juga begitu, semuanya dikomen sama mertua. Contoh, sampai akhirnya mertuanya karena nggak senang sama menantu, disuruh cerai. Ada apa enggak Bu? Banyak begitu. Tapi karena landasannya itu cinta dan cintanya karena Allah, jelas kalau begitu suami nggak bakal lihat mertua, karena tahu, oh saya adalah pemimpin, saya adalah sahabat bagi istri saya. Istri adalah sigaraneng nyowo, separuh jiwa saya, belahan jiwa saya. Saya punya amanah. Tidak mungkin akhirnya condong kepada ibunya yang tadi mengajak untuk sesuatu yang sebenarnya itu Allah tidak ridho di situ, kemaksiatan. Suami paham, jelas nggih pirsa? Nah, itu nomor 3. Yang nomor 4, suami tidak menghargai istrinya. Dah itu dalam masalah apa? Dalam masalah apapun. Karena kan istrinya saya Bu, yang namanya pemimpin, suami pemimpin nggih. Itu biasanya yang namanya pemimpin penyakitnya itu nggak mau dipimpin. Ogah dipimpin, pegah. Karena memimpin itu ya maunya itu ngatur, nggih mboten. Tapi begitu si istri ini dia punya pendapat, dia punya keluh kesah, dia punya rasan-rasan yang mungkin buat masukan kebaikan keluarganya. Seorang suami yang otoriter, yang kekuasaannya tidak mau dicampur tangan oleh anak buahnya, semuanya serba benar. Suami adalah yang paling benar. Istrinya ngomong apa aja, kamu salah.
istrinya berpendapat apa aja meskipun benar, itu dianggap bukan pendapat yang bermanfaat, bukan pendapat yang berbobot merendahkan istrinya. Banyak terjadi hal-hal yang seperti ini. Jadi suami itu merasa bahwa dia itu adalah pemimpinnya dan merasa dia ketuanya, tetapi mengabaikan anak buahnya. Nah, katakan seperti misalnya kita aja lah ibu, di taklim atau kita di masyarakat ada pemimpin kok nggak mau dikasih masukan sama anak buah. Itu kira-kira anak buah itu ngerasa nyaman apa badan? Nggak nyaman. Wong dibetulkan salahnya nggak mau, dikasih masukan yang baik buat kemajuan komunitasnya, jamaahnya juga nggak mau. Sama dengan suami, kalau terjadi mungkin suami agak melenceng, kamu tuh tahu apa sih gitu, kamu tuh perempuan urusannya di dapur, urusannya mamah tuh di dapur, nggak usah ikut campur tangan, padahal bener. Nah, ini penyakit seorang laki-laki begitu, tidak mau diberikan masukan. Meskipun nanti suami itu, oh iya ya, jebulane ibu yang benar, 10 tahun kemudian baru menyadari jebulane mama sing benar gitu. Lah, tapi kan seperti itu. Apa? Terlalu lama untuk menghargai seorang istri gitu. Nah, kan gitu istri. Karena suami istri itu sebetulnya itu kayak rem sama gas gitu loh, Bu. Ya kan? Rem sama gas. Suami itu, laki-laki itu seringnya ngegas, leres mboten. Istri itu rem. Jadi ketika suami ngegas ya istri harusnya ngerem. Direm ya mau. Kalau digas kok direm, nggak pernah nginjek rem, remnya nggak pernah dipakai, istrinya nggak pernah katakan dipenuhi apa yang menjadi pendapatnya, diterima. Kira-kira nabrak napa mboten? Nabrak lho, kendaraan kok digas terus, gimana Bu? Nggih. Kendaraan kok digas terus ya, kadang digas, direm sama istri ya direm yang mandek gitu. Kadang disuruh ngegasnya pelan. Nah, rem sama gas tuh harus ada. Lah kalau nggak ada remnya kendaraannya berarti blong. Nggih mboten. Banyak kasus kecelakaan tuh truk ngelimpang gara-gara rem blong. Bis juga menabrak yang kemarin di tol apa itu Bu, nyun sewu. Masya Allah nggih. Naudzubillah. Itu juga banyak kendaraan semuanya serba, kendaraan yang berlalu lalang pada saat itu semuanya serba mendapatkan musibah karena cuma satu, sebabnya ada tronton yang remnya belum begitu. Jadi rumah tangga harus ada gas sama remnya. Makanya kalau nggak mau direm, oh hati-hati nih rumah tangganya ya bablas gitu. Harus ada remnya. Itu yang nomor 5. Oh 4. Oh nggih, nomor sekawan. Jadi suami itu tidak menghargai istri. Tiba-tiba sudah kredit tidak ada musyawarah. Loh, tiba-tiba kok datang kulkas Bu sama sofa. Istrinya padahal itu nggak cocok loh, masalah utang-utang kenapa berat gitu. Sudah tidak musyawarah, udahlah mamah pokoknya yang penting mamah tuh ini gitu. Padahal nanti istrinya juga ikut merasakan penderitaan dari nyicil kredit, tiba-tiba kredit mobil, tiba-tiba kredit rumah, tiba-tiba parahnya lagi jual rumah. Wonten, tiba-tiba dijual rumahnya ada, nggak cuma di sinetron. Nah ini gara-gara nggak menghargai pendapat istri gitu loh. Nah, oleh karena itu nggak ada musyawarah di sini. Karena istri itu apa sih suaranya nol gitu, nggak ada. Nah, oleh karena itu ini yang menyebabkan istri itu ya wis lah wis ngana gitu. Akhirnya kayak jalan sendiri-sendiri. Nah, nomor 5. Nomor 5, sebabnya kenapa suami itu seakan tidak ada, padahal si istri itu hidup bersama dengan suaminya. Sebabnya adalah suami dan istri itu tidak satu frekuensi. Nah, berhati-hati ini Bu, tidak satu frekuensi itu Bu, itu artinya tidak kompak. Suami ngitan, istrinya ngidul. Suaminya ngulon, istrinya ngalor ngetan, ngalor ngidul, tidak kompak.
gitu loh. Jadi tidak kompak itu bikin perpecahan. Tidak kompak itu tidak satu frekuensi tadi gitu. Nah, ini yang bikin perceraian. Ibu tahu ya, data tahun 2022 sampai 2024 kemarin angka perceraian itu nggak pernah turun. Di antaranya menurut informasi dari Kemenak, Bu, Kementerian Agama. Di antara sebabnya Ibu perso ekonomi inggih. Tapi ini Bu nggak kompak. Bahkan masalah milih presiden coba lo. Lo nggak kompak bikin cerai. Beda partai. Ya Allah. Boten ingkang ngaten kathah. Nanti sudah giliran sudah masa kampanye, hati-hati nih ya. Ibu kalau punya pilihan yang lain mending diem aja. Dah jatuhkan pilihan di bilik pemilihan sudah gitu. Itu adem insya Allah ya. Tapi ndak usah berpendapat untuk saya pilihannya ini gitu. Kenapa? Nggak terlalu penting seperti itu ya. Ini Ibu faktor perceraian menurut Kemenak diantaranya itu tadi beda partai politik itu loh, beda bendera. Nanti sampai yang mungkin lebih parah lagi kalau beda madhab loh ini oke. Madhabnya apa gitu. Ibu sholatnya kunut, bapak ora. Nah, terus kemudian cekcok, jangan sampai. Kenapa? Ya itu perbedaan yang tidak harus buat dipercekcokkan gitu loh. Beda madhab, kunut nggak kunut selama ada dalil rujukannya nggak masalah, gimboten? Ya gitu loh. Organisasi juga banyak, asalkan ada sumbernya di situ. Quran dan Sunnah ya cukup sudah, insya Allah di jalan Allah tidak bermaksiat kepada Allah, insya Allah Allah Maha tahu. Gini apa mboten? Iya, lah itu pertentangan. Angger masa kampanye sudah pertentangan gitu. Bapaknya beli kaos warna kuning, ibunya warna hijau. Bapaknya merah, ibunya putih. Nah itu. Jadi di rumah tuh kaos banyak. Ditambah anaknya biru. Ya ini lemari ini dewe-dewe. Itu nggih. Perso kados ngaten. Nah ini cekcok nih. Ini cekcok rumah tangga. Makanya ibu jangan heran kalau di luar sana ternyata juga terjadi tawuran antar warga gara-gara beda politik, beda partai. Tawuran warga gara-gara beda persepsi pandangan, ya kan? Tawuran jamaah, nggak mau diimami sama nek bos, nek diimami karo Pak kowe ya, Pak Kiai kowe. Aku ora bakal mangkat jamaah gitu. Akhirnya begitu. Padahal masa Nabi juga nggak begitu. Yang ngimami siapa ya ikut. Gitu, ya. Yang imamnya kunut, jamaahnya akeh-akeh ora kunut, ya aku tak ora kunut gitu. Masya Allah luar biasa. Ngaten nggih? Itu 5 sebab terjadinya tadi. Apa Bu? Iya, istri merasa menjanda. Dumugi pukul pinten? Wong tadi saya terlambat Bu, saya mencari parkir sampai sana terus balik lagi. Besok lagi saya parkirnya di jalan saja ya. Iya, gitu. Dan saya sampai dengan pukul pinten nih, jam 7:04. Sampai 7:30. Ngaten? Inggih. Baik, kalau sampai 7:30 saya akan lanjutkan sedikit. Ini yang penting solusinya supaya suami dan istri itu ya kompak, seatap sejiwa, serumah sejiwa, dan istri tidak merasa dia nggak punya suami. Solusinya yang pertama, kalau sebabnya suami itu gara-garanya dia mengabaikan masalah nafkah, ya jadi penyandang nafkah yang baik nomor 1. Jangan mengabaikan masalah ekonomi. Kompak mboten Bu? Kompak, setuju mboten? Setuju. Jangan mengabaikan masalah ekonomi. Kenapa? Ya karena sudah disampaikan di dalam hadis, warrajulu ra'in fi ahli. Dan laki-laki itu adalah ra'in fi ahli. Dia adalah penanggung jawab, pengurus di dalam keluarganya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan dia dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat atas apa yang diurusnya. Suami udah dikasih makan belum? Istri sudah dikasih makan belum? Anak sudah
dikasih biaya pendidikan apa belum? Sudah dikasih makan. Ini yang pertama, karena suami memang tanggung jawabnya memberi itu, sebagaimana juga disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, dicatat ibu ya, ayatnya 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi para suami berkewajiban buat menanggung pangan sandang para istrinya dan juga anak-anaknya bil ma'ruf, dengan ma'ruf. Karena kadang ada suami yang ngasih itu diungkit-ungkit, Dorika sudah tak kasih duit sekian, nah diungkit-ungkit. Nah ini tidak dengan cara yang ma'ruf. Bil ma'ruf itu apa? Ya memang sudah jadi kewajiban aku Yusra, gitu ya, ikhlas. Suami harus begitu. Kenapa kalau tidak begitu? Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqut. Ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim disampaikan begitu. Kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man yaqut. Jadi berdosa seorang suami kalau dia itu yudayyi'a man yaqut, dia itu mengabaikan nafkah keluarganya. Nah itu, jadi kalau mengabaikan nafkah, males-malesan, gak mau kerja, itu berarti mengabaikan nafkah keluarganya, dan ini adalah dosa. Maka disebutkan kafa bil mar'i isman. Isman itu artinya adalah dosa. Ingatan, itu nomor satu. Yang nomor duanya suami mengabaikan perasaan. Solusinya gimana? Ya harus dirawat. Merawat bahasa cinta dalam keluarga, terutama bahasa cinta untuk anak dan istrinya, supaya istri nggak ngerasa sendiri, tidak kayak patung, tidak kayak kambing congek yang dilupakan gitu loh. Ibu nyun sewu punya temen 3 orang, terus ibu ngumpul kok 2 orang itu ngomong terus, padahal kemudian kadang-kadang diselingi bisik-bisik, terus cekikikan, iya gitu. Ibu nggak diajak ngobrol, ibu merasa sendiri, merasa sendiri. Ibu ngobrol berdua, terus malah, waduh sibuk banget HP-an, terus paling nanti seperti itu gimana? Nanti jadi nggak? Gimana? Biar? Nah, karena HP-an tadi loh, akhirnya tidak mengerti yang disampaikan sama kita itu apa, nggak ngeh, kira-kira merasa diabaikan apa mboten? Merasa. Seperti dengan suami juga begitu. Maka seorang suami harus merawat bahasa cinta. Ini harus paham. Karena dalam Al-Quran surah Ali Imran ayatnya 159, Allah sudah menyampaikan supaya suami itu berlemah lembut kepada istrinya, nggak boleh temperamen, nggak boleh keras emosional, tangan, kaki, lisan, semuanya itu maju kepada istrinya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, dan dengan rahmat Allah lah kamu sekalian itu bisa berlaku lemah lembut. Ali Imran 159. Lo kenapa? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kalian semuanya itu keras, ibu ngerasi anaknya, ngomongnya keras, nyuruh tapi keras-keras gitu. Kerasnya bukan karena kerasnya suara, tapi kerasnya tuh cenderung keras kasar. Suami ke istri begitu, lan faddu min haulik, kabur orang yang dikerasi itu. Ibu ngajak pengajian, begitupun masyarakat, kok dikerasi, ya kabur, nggak mau. Ini sama begitu. Al-Quran surah Ali Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, suruh lintalahum, kalian berlemah lembutlah. Begitupun suami juga, sebaiknya dia tidak bermuka masam apapun masalahnya di kantor, karena istri itu tidak jadi korban. Istri itu bukan korban, betul Bu ya. Jadi tidak semua masalah kantor dibawa ke rumah. Kadang ada ini Bu, maaf ya, rewang di rumah ada masalah sama suaminya, dibawa sampai ke rumah majikannya, ya ditanya ini diem, ditanya itu diem. Mbak nyapu ya, nah janganlah sekarang lagi Ramadan bete. Nah
males besok aja lah. Nah, gara-gara perasaannya tidak enak, itu namanya tidak menempatkan perasaan dan tidak menghargai perasaan orang gitu. Maka tetap tersenyum, seperti istilahnya yang orang Jawa bilang itu, ya apa Bu? Tumbas sayur asem lali orang bayar, kudu tetep mesem meskipun atiku ambyar. Nah itu udah wis kayak gue dah, insya Allah rumah tangga adem ayem, janita ya ora cocok gitu loh sama suami tapi tetep mesem, ngasih tahu juga dengan mesem gitu, karena dakwahnya Nabi itu juga dengan lemah lembut. Nabi tidak pernah kekerasan, Nabi selalu memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka dikatakan begitu dalam Quran surah Ali Imran, maafkanlah mereka, jangan lupa wastaghfir lahum, mintakan juga ampun kepada Allah atas sikap-sikapnya suami saya, Allah kasar sama saya misalnya begitu, diadukan kepada Allah saja gitu, dan nanti minta sama Allah buat dibukakan hatinya, ngaten nggih. Jadi kita pun ini sekaligus sebagai istri harus bersikap lemah lembut, karena kalau tidak ya namanya hati orang itu pasti tidak mau dinasihati secara kasar, dan kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu, karena Nabi itu teladan yang baik dalam masalah perasaan. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku, ya paling baik di antara keluarganya itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bisa dijadikan contoh buat para suami untuk berlaku demikian kepada para istrinya. Jadi ngerti, oh ini lagi haid, ya anggur lagi haid itu mesti ngereok gitu ya. Nah ya diam dulu sebentar, nanti kan insya Allah namanya perempuan itu nggak tahan yang namanya suami diem, ya kan, daripada terucap kata-kata yang tidak enak gitu ya. Oh mama, ibu kalau sudah kayak gitu ya ngelawan sama bapak, oh udah nih aku pulangkan engkau kepada orang tuamu. Nah ini contoh, ini terucap yang begitu sampai yang sedemikian itu fatal gitu ya kan ibu. Kadang tidak terasa orang itu emosional, orang itu marah, terucap begitu. Baik, itu nomor 2. Nomor 3, wajib membimbing istrinya dalam masalah agama. Bahkan ibu ndak paham sholatnya gimana, gerakannya, tanyanya pertama adalah ke suami. Suami itu wajib. Kenapa? Loh suami itu dititipi sama Allah gitu loh, dititipi istrinya. Maka dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan anak kalian dari api neraka. Jagalah diri kalian dan anak istri kalian itu dari api neraka gitu loh. Ya jangan dibawa semuanya ke neraka gara-gara kamu nggak bisa bimbing gitu. Kiranya nggak bisa bimbing, izinkan istri untuk ngaji, carikan istri fasilitas buat dia bisa dapat ilmu agamanya begitu. Karena masalah haid saja, darah wanita, ibu nggak tahu, nggak pahamnya, tanyanya ke suami gitu. Suami nggak pahamnya, suami memfasilitasi, dan suami juga berusaha untuk cari ilmunya supaya nanti ketika berumah tangga, ini yang belum berumah tangga, nanti siap buat membimbing istrinya gitu. Nah oleh karena itu suami dan istri itu wajib upgrade ilmu supaya nanti dua-duanya itu bisa terbimbing ke surga. Ngaten. Jelas sampai di sini Bu? Iya. Jadi suami wajib nyuruh istri sholat. Quran surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis sholati. Wa'mur ahlaka bis sholah. Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat. Jadi jangan dibiarkan istri main HP terus, istri sholatnya ditunda-tunda, dibiarin terus. Suami nggak pernah mengatakan apapun gitu, tidak pernah membimbing. Istri nggak bisa baca Quran, dibiarin. Istri nggak tahu masalah haid, dibiarin. Nah ini namanya tidak dibimbing. Itu nomor 3. Sekarang nomor selanjutnya apa Bu tadi Bu sebabnya yang nomor 4?
Suami tidak menghargai istrinya, padahal diperintahkan. Nomor 4 di dalam Al-Quran surah Ali Imran 159, wasyawirhum fil amri. Jadi kalau kita itu lagi nyuruh orang nasihati anak, suami nasihati istri, atau mungkin ada sesuatu, komunikasikan. Wasyawirhum fil amri, disuruh syawir, bermusyawarah. Jadi istri merasa dihargai pendapatnya, betul. Suami bacaannya salah, ya mau dibetulkan sama istrinya, gitu. Loh, mamaku bisa keminter, gitu ya. Kadang begitu. Padahal benar-benar pinter, sudah ngaji, tapi karena gara-gara pemimpin tidak mau dipimpin tadi loh Bu ya. Akhirnya apa? Sombong, tidak mau buat diberikan masukan. Tanda orang sombong itu kan ghamtun nas, ya kan? Meremehkan manusia dan tidak mau diberikan nasihat. Tanda dari orang yang sombong itu begitu. Al-kibru batarul haq, tidak mau dikasih nasihat, tidak mau diberikan kebenaran. Wa ghamtun nas, mengabaikan, meremehkan, menyepelekan manusia, termasuk suami menyepelekan istrinya. Lah kamu bisa apa gitu? Orang baru kemarin kamu tuh hijrah, katanya begitu. Alhamdulillah sudah hijrah, betul Bu ya. Semangat, harus dihargai, harus didukung seorang istri. Nah, contoh ini Ibu, masalah menghargai perasaan, Masya Allah ya. Rasulullah itu paling baik di dalam menghargai perasaan istrinya. Ibu tahu Sayyidah Aisyah ya? Sayyidah Aisyah, kenal insya Allah? Kenal di mana? Oh, di Al-Quran, iya. Sayyidah Aisyah itu rutin membikinkan susu kepada baginda Nabi. Jadi kalau kita rutin bikinkan kopi, bikinkan teh, ini Sayyidah Aisyah bikin susu. Nah, satu ketika itu kalau biasanya bikin susunya itu biasanya dibagi. Sayyidah Aisyah itu buat bisa juga nyicipin susunya, jadi diminum berdua. Kan romantis, ya kan Bu? Iya. Nah, satu ketika susunya itu benar-benar dihabisin tuh sama Nabi. Nggak tersisa sedikit pun Bu, kecuali cuma sisa-sisa. Ya, caranya kalau bahasa Magelang tuh endek-endeknya. Bahasa sini ampasnya. Waduh, ini meradang nih hati Sayyidah Aisyah pada saat itu. Ini benar-benar nih nggak menghargai istri. Pemikirannya mungkin pada saat itu begitu. Jangan dintekna dewek gitu loh. Kalau kita begitu, pikirnya dihabisin sendiri nih, nggak nyisain sama sekali. Loh, dicoba kok tinggal dikit banget Jan, Masya Allah. Loh, jebol asin, susunya asin. Tahu nggak apa kata Nabi? Maaf, aku tidak menyisakan air susu itu untukmu karena aku takut engkau kecewa. Sedih ya Allah, luar biasa, dihabisin susunya supaya istrinya itu tahu kalau susunya tuh enak banget, manis sampai dihabisin gitu loh. Nah, akhirnya Sayyidah Aisyah merasa ya Allah, akhlaknya Nabi begitu mulia. Lah kalau Nabi dihabisin Bu, justru pas asin tuh dihabisin, pas manis disisakan untuk Sayyidah Aisyah. Saking nggak mau menyakiti perasaan, menghargai perasaan gitu. Lah kalau suami kita terus pundi, Ibu nyun sewu, suami kita justru sedikit langsung Bune ngerti gula karo uyah apa urah. Ngerti bedanya apa enggak? Coba ya Allah, saking kepingin Sayyidah Aisyah itu tetap merasa baik-baik aja, diminum semuanya gitu supaya nggak tahu kalau dia sudah membuatkan sesuatu yang asin. Masya Allah, ini Nabi seperti itu. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus senantiasa musyawarah. Mah, kalau beli rumah yang di pojok sana gimana sih menurut Mama? Mah, kalau kita lemari ini dipindah gimana sih menurut Mama? Walau ujuk-ujuk lemari taruh sana, meja taruh sana, ini jangan dibuangin yang ini. Loh, padahal baju anget kita masih seneng dibuang, kaos kaki gitu ya. Wes pokoknya yang kelihatan di luar-luaran nggak rapi semuanya dibuang sama suami gitu tanpa kompromi, salah tuh ya. Dan yang terakhir
supaya satu frekuensi, Ibu, ya, harus semuanya menuntut ilmu dan juga mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki lagi niatnya dalam rangka membangun sebuah rumah tangga itu semata-mata karena ibadah kepada Allah saja gitu. Karena kalau tidak direvisi ini loh ya nanti jalannya sendiri-sendiri. Karena saya pernah contohkan mungkin rumah tangga yang kompak tetapi tidak di dalam ketaatan. Rumah tangga siapa? Abu Lahab dan Ummu Jamil. Itu kompak banget. Itu setiap malam rapat itu. Di kasur tuh rapat, Bu. Gimana caranya Nabi itu celaka? Nabi itu diambil nyawanya gitu ya. Caranya gimana? Setiap malam rapat kompak banget, tapi dalam ketaatan. Na'udzubillah. Kita sama suami kompak dalam masalah itu kemaksiatan, maaf. Kalau kita kompak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Direvisi. Visi dan misinya, tujuan dulu kita itu apa? Ngobrol, komunikasi, yuk kita perbaiki lagi visi rumah tangga kita itu untuk ibadah kepada Allah. Terus biar kompak terus, nggak ngalor ngidul tadi, caranya adalah dengan menuntut ilmu dua-duanya. Jadi dengan menuntut ilmu dua-duanya, insya Allah nanti nggak akan ada yang ketinggalan, sehingga semuanya itu punya ilmu agama, semuanya itu berdua ini adalah orang yang kompak untuk menjalankan ketaatan bersama-sama, membangun rumah tangga, kompak dalam mendidik anak, kompak dalam mengarahkan kapal ini mau kemana. Begitu insya Allah, Bu, ya, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil ibrah manfaatnya. Al-afu minkun wa syukran ala husni ihtimamikunna. Allahumma anfa'na amin bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.